Halo teman-teman dimanapun kalian berada, saya doakan semoga segala urusan kalian dapat dimudahkan. Amin. Di tengah malam yang dinginnya menusuk hati yang sepi, seorang pengemudi ojek online yang baru aja mengantarkan pelanggan setianya seketika tersadar bahwa ada yang gak beres dengan ban belakang sepeda motornya. Kayak ada yang kempes gitu. Tapi setelah Mas Arif namanya menghentikan laju sepeda motornya tepat di pertigaan lampu merah Jalan Martoloyo, Tegal, Jawa Tengah. Alhamdulillah katanya, ban belakangnya aman terkendali bos. Bannya normal-normal aja, nggak sedikit pun mengalami masalah. Sebab jika benar bocor, mau cari kemana abang-abang tambal ban di tengah malam gini? Segera setelah yakin dengan sepeda motornya yang baik-baik aja, Mas Arif kemudian bersiap untuk melanjutkan perjalanannya ke pangkalan ojolnya di perempatan Pacific Mall Tegal. Tak seberapa lama sebelum Mas Arif melanjutkan sepeda motornya, tiba-tiba Mas Arif dihampiri oleh seorang pemuda yang terlihat panik. Orang itu bernama Ahmad Jamaluddin. Mau kita panggil Jamal atau Michael? Jamal aja ya, biar gampang. Iya, Jamal mengatakan bahwa di malam itu ia kebablasan. Bus Sinarjaya yang membawanya dari Jakarta seharusnya berhenti di Brebes. Namun dikarenakan tadi ia ketiduran sampailah dia di sini, lampu merah Martoloyo, Tegal. Jamal meminta Mas Arif untuk menghantarkannya pulang ke rumahnya yang berlokasi di Kecamatan Tanjung Brebes. Sebab sudah lamalah Jamal menunggu di tempat itu, tak pula lah ada bis yang mengarah ke Brebes. Hal itu dikarenakan mungkin hari itu sudah menjelang pagi dan biasanya armada akan berhenti beroperasi di jam 11 malam. Mas Arif yang merasa kasihan kepada Jamal kemudian berinisiatif untuk menghantarkan Jamal ke pangkalan ojolnya yang ada di pertigaan Mall Pacific Tegal. Sebab menurut hemat Mas Arif, biasanya di jam-jam seperti itu kadang ada bus yang masih mau mengambil sewa-sewanya. Jamal mau, singkatnya keduanya segera beranjak pergi menuju tempat yang Mas Arif maksud. Di sepanjang jalan Jamal yang putus asa itu kemudian meminta Mas Arif untuk mencarikan teman yang bisa menghantarkannya pulang ke Tanjung. Lagi pula jarak dari Mall Pacific ke Tanjung hanya 30 menitan saja, nggak jauh. Bantu ya mas, tolong. Begitu ucap Jamal kepada Mas Arif. Lalu dikarenakan Mas Arif nggak bisa menuruti permintaannya, kemudian Jamal minta Mas Arif untuk mencarikan teman-temannya yang bersedia menghantarkannya pulang ke Tanjung. Singkatnya, sesampainya keduanya di pangkalan ojol di Mall Pacific Tegal, Mas Arif kemudian menawari beberapa orang temannya sesama abang-abang ojek online yang mau mengantarkan Jamal pulang. Dan tawaran itu akhirnya diambil dan disetujui oleh Slamet Ariswanto alias Mas Aris. Mas Aris mau mengantarkan Jamal di malam itu, sebab dia tahu banget daerah Tanjung, banyak temannya yang berasal dari Tanjung. Selain itu, di malam itu Mas Aris belum banyak mendapatkan pelanggan, nggak seperti biasanya. Dan rencananya uang yang ia dapatkan nanti di malam itu akan Mas Aris belikan makanan buat istrinya dan susu kotak buat buah hatinya yang kala itu masih berusia 4 bulan. Deal. Tuntas sudah permasalahan Jamal dengan adanya Mas Aris yang baik hati. Setelah mendapatkan pengemudi yang mau mengantarkan Jamal pulang ke Tanjung, Mas Arif kemudian mendapatkan order dan segera pergi ke Hotel Carlita untuk penjemputannya. Setelah semua pekerjaannya usai, Mas Arif pulang ke rumahnya dan tertidur, melepas semua lelah dan penat bekerja seharian menjemput rezeki. Hingga sebuah panggilan masuk ke ponselnya di pagi itu jam 9. Ternyata panggilan itu adalah panggilan yang entah keberapa kali masuk ke dalam ponselnya. Tak mau berlama, ia katakan halo untuk menjawab panggilan yang langsung saja di seberang sana sebuah suara panik yang terisak berkata, "Rif, Aris jadi korban begal." Seketika runtuhlah pagi Mas Arif yang indah ketika mendengar kabar yang buruk itu. Segera ia bersiap dan segera menuju RSUD Brebes untuk menemui teman-temannya dan sekaligus mengurusi administrasi Mas Aris yang menjadi korban itu. Benar saja, saat Mas Arif datang ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Brebes, ia melihat betapa istri Mas Aris yang bernama Mardiani tak berhenti menangis dan meratapi tubuh suaminya yang telah kaku. Pula ia melihat si mungil yang berusia 4 bulan itu tak berhenti menangis digendong kerabatnya. Sungguh ini merupakan sebuah peristiwa yang menyayat hati. Dan lalu, apa yang sebetulnya terjadi dengan Slamet Ariswanto? Dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi, begini. Namanya Slamet Ariswanto. Para tetangganya yang tinggal di desa Dampiak, Tegal, Jawa Tengah, biasa memanggilnya dengan panggilan Mas Aris. Di tahun 2021 yang lalu, usia Mas Aris 35 tahun. Ia telah menikah dengan Mas Diani dan baru aja dikaruniai satu orang buah hati yang baru berusia 4 bulan.
Mas Aris adalah pengemudi ojek online yang telah menjalani masa kerjanya sejak tahun 2017. Menjadi pengemudi ojek online mungkin bukan pilihan yang ideal bagi Mas Aris, sebab kadang pendapatannya nggak menentu. Namun jika itu adalah jalannya, Mas Aris ikhlas menjalani dengan sepenuh hati. Di mata istri, Mas Aris tampil sebagai sosok yang sederhana, penyabar, tidak suka marah-marah kepada istri, dan Mas Aris adalah sosok pekerja keras. Sifat serupa juga ia tunjukkan kepada anak sematawayangnya. Ia begitu berbahagia atas status barunya sebagai seorang ayah atau bapak. Di lingkungan tempat Mas Aris bekerja, Mas Aris dikenal sebagai pribadi yang gak neko-neko. Ia juga disebutkan mudah bergaul dengan siapapun. Hal itu dapat dilihat dari aktifnya Mas Aris dalam sebuah grup pertemanan di aplikasi WhatsApp sesama pengemudi-pengemudi ojek online. Di grup atau wadah itu, para pengemudi bisa saling bertukar informasi dan penyampaian keluh kesah selama berkutat dengan kuda besi mereka masing-masing. Hari Selasa 8 Juni 2021, tibalah waktunya bagi Jamal untuk pulang ke kampung halamannya dari Jakarta. Di Jakarta, dari akuannya, Jamal bekerja di sebuah rumah makan yang menjual pecak lele. Entah sudah berapa lama Jamal jalani profesi itu. Namun yang pasti, di Selasa 8 Juni itu, ia harus pulang ke Brebes. Singkat cerita, setelah ia minta izin kepada bosnya untuk mudik, berangkatlah Jamal menuju Brebes dengan menumpang bus Sinar Jaya. Tak sabarlah ia sampai di rumahnya di Tanjung bertemu dengan bapak ibunya di kampung halamannya. Perjalanan panjang kemudian membawa Jamal akhirnya sampai di Tegal. Tentu Tegal bukanlah tujuan, tapi Brebes. Namun dikarenakan Jamal tertidur ketika bus sampai di Brebes, terpaksalah ia turun di pertigaan lampu merah Jalan Martoloyo Tegal di jam 2 dini hari. Seperti yang telah saya bahas sebelumnya, Jamal yang turun di Tegal kemudian bertemu dengan Mas Arif, rekan seperjuangan Mas Aris. Dan dikarenakan kasihan terlantar di Tegal, kemudian Mas Arif membawa Jamal 22 tahun ini ke pangkalan ojol di Mall Pasifik Kota Tegal. Dan disinilah awal petaka yang merundung kehidupan Mas Aris bermula. Setelah bertemu dengan Mas Aris, Jamal kemudian membicarakan terkait ongkos yang akan ia bayar nanti sesampainya di Tanjung. Sebab katanya Jamal mau bayar sewa ojeknya dengan offline saja. Sebab ia tak tahu bagaimana cara memesan ojek online via aplikasi. Padahal kan mudah. Dari aplikasi yang Mas Aris periksa, kemudian disepakatilah harga Rp80.000 yang mesti Jamal bayarkan nantinya. Jamal setuju dan gas. Sepeda motor Honda Beat hitam itu melaju ke arah barat dengan diiringi embun dan kabut tipis yang mulai turun di pagi 2.30 waktu Indonesia Barat. Sesampainya mereka di desa Gerinting, sepeda motor yang dibawa Mas Aris kemudian berhenti di sebuah warung yang masih buka. Saat itu ia bermaksud ingin membeli 1 botol air mineral. Setelah mendapatkan apa yang ia butuhkan, perjalanan kemudian dilanjut hingga sampailah mereka di pertigaan Pejagan. Nah, disinilah niat untuk merampas kendaraan serta barang-barang milik Mas Aris mulai menghantui pikiran Jamal. Ia tertarik akan hal itu sebab jalan yang mereka lalui saat itu sepi dari warga yang berkegiatan. Sesampainya di pertigaan Pejagan itu, Jamal kemudian mengarahkan Mas Aris untuk berbelok ke arah kiri, ke arah Ketanggungan yang bukanlah arah tujuan rumah Jamal di Tanjung. Dan sesampainya mereka di pertigaan Kersana, Jamal minta dibelokkan ke arah kanan. Dan sampailah mereka di area persawahan yang sangat sepi di malam itu. Mas Aris yang curiga sempat bertanya, "Kok lewat sini, Thomas?" Jamal menjawab, "Yo mas, nanti lewat belakang rumahku saja." Perjalanan akhirnya membawa mereka sampai ke sebuah flyover di Jalan Keramat Sampang. Dan setelah melihat kondisi dan situasi yang pas, Jamal langsung saja menjalani aksi busuknya. Dari bangku penumpang, pemuda bertubuh kurus ini langsung saja mengerahkan bogem mentahnya dan tepat mendarat di wajah Mas Aris berkali-kali. Tak puas hanya mendaratkan bogem mentahnya ke arah wajah Mas Aris, Jamal juga mengarahkan bogem mentahnya berkali-kali dan mendarat tepat di punggung Mas Aris. Hingga dari aksi itu kemudian membuat sepeda motor yang dibawa oleh Mas Aris kemudian jatuh ke tanah. Hal itu sempat membuat Mas Aris tak sadarkan diri. Tak lama setelah mereka terjatuh ke jalan yang beraspal, seorang pengendara lain yang bernama Sunoto melihat mereka yang berhenti di pinggir jalan. Namun dikarenakan posisi Mas Aris terhalang dengan sepeda motor, Pak Sunoto tak mau ambil resiko. Segera saja ia pacu sepeda motor tuanya dan pulang ke rumahnya. Setelah memantau keadaan situasi flyover yang kembali sepi, Jamal kemudian kembali menghampiri tubuh Mas Aris. Ia buka helmnya dan ia kembali mengarahkan bogem mentahnya ke kepala dan wajah Mas Aris berkali-kali. Serta Jamal juga mengarahkan helm milik Mas Aris ke kepala bagian belakangnya. Hal itu membuat Mas Aris tak sadarkan diri. Ia pun dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam.
Setelah memastikan kepergian targetnya, tubuhnya kemudian diseret mendekati pinggir atau pagar beton jembatan flyover di sebelah kiri. Jamal yang mulai panik bagaimana cara membuat korban agar tak mudah dikenali, akhirnya ia berpikiran untuk mengambil dan mengumpulkan sampah-sampah kertas, dedaunan kering, plastik, apa aja yang mudah terbakar. Semuanya yang telah terkumpul itu kemudian ia tumpuk di atas tubuh Mas Aris, dan Jamal mulai menyulutnya dengan si jago merah. Tak lama api pun membesar. Jamal pergi membawa tas milik korban dan sepeda motor Honda Beat milik korban. Selesai. Jamal tentu bersenang hati setelah mendapatkan sepeda motor dan handphone begalnya. Setelah mendapatkan semuanya, Jamal pergi ke rumah saudaranya yang bernama Purwanti. Di rumah Purwanti, Jamal tinggal selama 2 hari dan ia menyembunyikan sepeda motor hasil begalnya itu di belakang rumah Purwanti dan menutupnya dengan kain spray. Ia juga menjual handphone milik korban di pasar. Uangnya kemudian ia pakai untuk beli kopi, beli rokok, dan lain sebagainya. Kasus ini mulai naik ke permukaan dan mulai diselidiki oleh petugas ketika seorang warga yang di pagi itu sedang berjalan kaki nggak sengaja menemukan tubuh almarhum tercampakkan di pinggir jalan flyover dengan sampah-sampah yang menutupi sebagian tubuhnya. Laporan kemudian dibuat dan tak lama petugas pun datang dan segera memeriksa TKP, membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Brebes untuk diperiksa lebih dalam terkait mengapa ia pergi menghadap Tuhan Yang Maha Kuasa. Setelah mengetahui identitas korban dan penyebab mengapa ia dipanggil, petugas kemudian mulai melakukan investigasi dengan berbekal keterangan dari Mas Arif yang curiga terhadap Jamal, sosok pria asal Tanjung yang di malam itu ia bawa ke pangkalan. Dari keterangan inilah polisi kemudian mencari Jamal, pemuda yang dimaksud Mas Arif. Petugas dengan dibantu RT dan RW sekitaran Tanjung kemudian mendata warganya yang baru datang dari Jakarta di tanggal 9 Juni 2021. Dari cara inilah yang kemudian membawa petugas yang berpakaian preman mendatangi rumah Jamal di Desa Sengon, Tanjung, Brebes, Jawa Tengah. 11 Juni Jamal kaget ketika petugas mampir ke rumahnya dan langsung membawanya ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Ia langsung saja mengaku bahwa ialah pelaku penghilangan nyawa Slamet Ariswanto, si pengemudi ojek online itu. Dan di dalam persidangan yang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Brebes, melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan vonis kepada Ahmad Jamaluddin alias Jamal dengan hukuman 14 tahun penjara. Demikianlah kisah ini. Semoga akan terus ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir.